Sobat Info, apa kabar semua? Hari ini Info Indonesia TV mengundang beberapa aktivis dari latar belakang kaum marginal. Mereka selama ini sering dipinggirkan, namun sering diperlukan setiap 5 tahun sekali. Apa kabar, Bang? Kak? Alhamdulillah, sehat. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu satu. Abang dari mana, Pak? Ya, nama saya Leonardo, biasa dipanggil Leo. Saya dari Yayasan Intan Maharani. Kalau sehari-hari sebenarnya lebih ke isu HIV/AIDS. Oke. Kemudian di organisasi teman-teman ragam gender ini, HWFKGR, saya itu sebagai tukang nulis laporan sebenarnya. Kalau kau dari mana, Kak? Kalau aku namanya Yoka, aku CEO dari HWMKGR. AWM. Kakak? Nama saya Nengki, saya anggota dari HWFKGR. Oke, sip. Jadi kalau langsung ngobrolin masalah politik nih, Kak. 2023, arah politik kemana? Pilih siapa presidennya? Kalau aku pribadi mungkin ke Pak Ganjar. Oke deh, belakang Pak Ganjar. Kayaknya humble ya orangnya. Terus memang aku sering lihat di TV tuh dia kayak turun ke masyarakat itu, pendekatan dia ke masyarakat tuh kayaknya lebih intens gitu. Ya kan gini loh, Kak, kenapa saya langsung buat tanya ke situ tadi, karena selama ini beberapa ulasan mengungkapkan bahwa kaum marginal dan sejenisnya itu sering disisihkan. Namun pas musim-musim politik kayak gini sering suaranya dipakai. Nah itu makanya saya langsung ke situ tadi. Maksud saya gini, apakah selama ini hal itu benar-benar terjadi atau itu hanya isu ya? Itu ya, Kak. Gimana tanggapannya, Kak? Kalau untuk politik sih, kalau di tahun 2000 kemarin, gubernur yang kemarin memang kita terlibat, Kak. Kita terlibat, ada pendekatan juga dengan gubernur sebelumnya. Pak Ali Nurdin? Iya, terus dia juga sempat memberikan kita teman-teman mendapatkan bantuan UMKM modal 120 orang gitu untuk usaha. Itu maksudnya pas saat pemilu atau gimana? Setelah Bukan di Masa pemerintahan deh, Di masa pemerintahan itu ya. Itu 120 orang itu tergabung di organisasi Kakak? Iya, di HWMKG ya. Kemarin satu orang dapat 5 juta. Buat usaha salon, ada yang teman-teman buat modal, jualan, makanan, online. Kalau gubernur sekarang ada bantuan nih? Belum terverifikasi. Gimana? Ya, kita sudah kemarin sempat dibutuhkan, maksudnya teman-teman kemarin sempat diminta data untuk pengajuan bantuan. Sudah kita serahkan ke Budi Angkasa, terus belum diverifikasi. Maaf, Kak, Budi Angkasa tadi apa itu? Sejenis, kalau kemarin itu ke bantuan sosial kan. Nah ini dialihkan ke Budi Angkasa itu. Kayak udah. Lembaga. Budi Perkasa itu kayak UPPT-nya Dinas Sosial. Jadi seluruh bantuan segala macam selain ke layanan satu atap, tadi dia ke Budi Perkasa. Ya, jadi Budi Perkasa itu langsung dengan Kemensos dia ya. Turunnya dia langsung Kemensos, jadi tidak lagi turun ke Dinas Sosial. Beberapa bantuan kayak semacam pelatihan, bantuan teman-teman yang disabilitas, bantuan apa tuh ke sana itu ngajuinnya. Budi Perkasa. Iya. Nah itu dari kapan mulai pengajuan? Iya, kalau tahun ini. Kemarin sempat kan kemarin COVID, Pak. Jadi dialihkan untuk bantuan COVID itu. Alasan dari sana atau? Iya, alasan dari Memang setiap tahun biasanya teman-teman ini kan kalau dulu tuh kita ngajuin data, kemudian diverifikasi terus tembus. Tiap tahun itu. Sampai pas masa COVID ya, masa COVID sampai 2022 tuh dananya dialihkan semua, tidak ada untuk bantu-bantu segala macam untuk dana COVID. Barulah tahun ini kita coba, tapi memang kayaknya bentuknya bukan dalam bentuk bantuan ya, bentuk di Budi Perkasa itu lebih ke pelatihan. Ada bantuan yang kemarin diajuin tapi kayaknya belum diajuin juga untuk bantuan waria yang lansia, TJ yang lansia. Nah itu buat pengaruh tidak untuk kehidupan sehari-hari atau kesejahteraan teman-teman TJ ini, ada pengaruh nggak?
Karena kalau ngomongin pengaruh kan kalau volume yang ada sekarang ini sebenarnya itu jauh dari ini ya, jauh dari kata pengaruh ya. Karena emang tidak semuanya akhirnya kena merata. Dan itu juga bukan bantuan permodalan, masalahnya itu ya. Itu langsung kayak semacam hibah gitu. Ya, itu bukan bantuan permodalan. Kecuali kalau emang ada bantuan permodalan yang emang ditujukan ke teman-teman, mungkin yang bisa diakses ya mungkin bermanfaat. Tapi kalau untuk di tahun ini itu kayaknya belum dirasakan oleh teman-teman. Ini belum ada gitu. Di komunitas kakak sendiri ada berapa orang nggak? Yang terdata di aku tuh ada 300. 300 orang. Kalau di musim politik ini ada caleg atau cawagup atau cagup, siapa sebutannya itu yang mendekati komunitas ada nggak? Setahu aku sih belum ada. Jadi itu maksudnya terorganisir gitu guys. Jadi dalam satu wadah itu kegiatan apapun, event apapun harus melalui organisasi itu atau gimana? Atau misalnya nih kakak sendiri dapat job apa gitu, itu kayak mana regulasinya? Iya, kalau perlu ada kegiatan di luar dari organisasi kan kami ada ketua kan. Nah, aku selalu ngelapor. Kak, aku kesini. Oh iya kak gitu. Ada laporannya juga ke ketuanya. Jadi harapan ke depan dapat bantuan terus bisa membantu sedikit lah perekonomian gitu guys. Iya, untuk pemerintah. Kalau ngomongin ini kak, kalau ngomongin masalah saya tanda kutip lah intimidasi. Nah itu ada nggak kak intimidasi dari pemerintah atau dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab lah gitu terhadap teman-teman di komunitas? Ada nggak kak? Pernah dapat kasus nggak? Ya paling kasus ya kekerasan itu, tentang kekerasan. Pembulian juga masih ada. Penanganannya gimana kak? Kalau kekerasan kan kita kebenaran komunitas ada paralegalnya kan. Oh ada legal? Iya ada paralegalnya. Sudah dilatih. Nggak ada masalah yang berat selama kepengurusan? Belum ada. Adalah. Oh yang kemarin. Oh gimana itu kasusnya? Iya ketuanya. Ya sempat beberapa kali terjadi kasus Tahun 2017-18. Masalah pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi betul-betul kekerasan yang sering terjadi di teman-teman ragam gender ini sebenarnya lebih di pasangan sebenarnya. Itulah kenapa ketika sudah ngomongin masalah pasangan tuh hampir sama kayak KDRT. Tuh ketika mau dilaporkan tuh biasanya nggak pernah tuntas. Karena itu dia tadi, karena masih cinta, masih ada rasa sayang, kemudian minta maaf, selesai kasusnya. Tapi kekerasan itu terus terjadi. Yang benar-benar kayak gitu. Alur pelaporan sudah dibangun sebenarnya. Antara teman-teman NGO hukum ya, LBH API, kemudian NGO lokal. Alurnya sih sudah dibentuk, makanya teman-teman sudah ada yang pernah dilatih menjadi paralegal gitu kan. Kemudian juga pendekatan ke keluarga untuk menjadi pendamping ketika teman-teman waria yang dapat kekerasan gitu loh. Itu model ke situ. Kalau di kepolisian tuh beberapa kali sebenarnya ketika teman-teman ngurusin sendiri tuh mental juga. Karena pasti polisi selalu nyalahin, ya udahlah itu salah kalian gitu. Kenapa kalian mangkal gitu kan? Kenapa kalian ini akhirnya nggak pernah terselesaikan kasus. Malah menyalahkan. Malah menyalahkan salah kalian. Tapi ketika udah dibuat alurnya dengan NGO ini biasanya ada orang pihak ketiga yang bantu teman-teman. Sehingga paling tidak kasus itu diperiksa dulu lah, walaupun nanti keputusannya mau damai atau enggak gitu loh. Harus kuat buktinya juga. Iya. Oke, ini kita balik ke politik kan. Selama ini ya mungkin pasti ada lah yang 1-2 yang mencoba menarik suara dari ini state. Nah itu maksud saya gini, ada janji tertentu nggak? Misalnya gini, kalau kamu pilih saya nanti saya fasilitasin A, fasilitasin B, pernah nggak kita berkasus kayak itu kan? Ya mungkin yang di gubernur sebelumnya itu kan. Itu pernah dijanjikan sama Pak Alex nggak? Ya kemarin sebelum dia pemilihan itu dia buat acara khusus buat komunitas, dia ngadain pemilihan ratu di 2000 berapa itu kan di Hotel Aston kemarin. 2016. Itu acara gimana kak? Pas memang Pak Alex untuk yang gubernurnya itu pas untuk jabat periode yang kedua, dia
Enggak, maksudnya acaranya itu terkait apa? Pemilihan ratunya kayak Miss Universe. Iya, Ratu Waria. Banyak. Banyak dari 18 kabupaten ikut. 15 kabupaten. Iya. Itu apakah masuk di apa di komunitas kakak juga atau ada yang dari luar komunitas? Enggak, komunitas AHW. HW tadi. Iya, Jadi kalau sesumsul ini mungkin sampai ribuan juga. Iya. Kalau ngomongin Sumsel tuh bisa sampai 3.000 4.000 ini. 3.000 4.000. Masa nggak ada calon gubernur yang mendekati? Apa? Ya kan lumayan 3.000 suara kan, gitu kan? Tapi takutnya nggak nerima pas looknya semua ini. Kalau ngomongin adakah yang berminat, aku pikir ada ya, karena HWMKGR sendiri kan sebenarnya ini kan rintisan dari Golkar sebenarnya. Oh gitu. Ya karena MKGR itu kan sama kayak Kosgoro, MKGR masyarakat ini kan anak-anak Golkar sebenarnya. Nah, pernah sebenarnya di tahun ini pun ada bukan pelibatan sebenarnya, diajak oleh teman-teman Golkar untuk HUT mereka waktu itu kan kalau nggak salah. Jadi teman-teman dikasih bots untuk silakan mau jualan apa. Kalau aku pikir sebenarnya itu untuk mengharmonisasi lagi sebenarnya antara MKGR dan Golkar sebenarnya. Ada ke arah sana sebenarnya. Tapi caleg Golkar belum ada yang mendekati. Belum. Kalau untuk Dari Golkar belum ada yang mendekati. Kemarin ada sih sempat ngundang di depan PI itu bapak apa itu ya? Tempat ada pendekatan tapi ngundang ngobrol-ngobrol gitu. Sekedar ngobrol. Iya. Oke. Kalau ngobrolin pemimpin nggak harap aja pemimpin yang setia Pak. Itu. Dari abang dulu deh. Ya, kalau saya sih lebih ke siapapun pemimpinnya sebenarnya, selama kesejahteraan terjamin, keamanan juga kondusif, sebenarnya selesai. Mau siapapun itu sebenarnya. Karena kalau lihat dari flashback teman-teman ragam gender yang dulunya sering dikasih umpan gitu ya, walaupun sebenarnya itu juga ada beberapa yang akhirnya bisa meningkat secara kesejahteraan, tapi banyak juga yang akhirnya tidak berkelanjutan gitu kan. Harapan kayak gitu. Ketika lapangan pekerjaan lebih gampang dicari, bahan-bahan pokok lebih mudah dibeli gitu kan. Siapapun lah sebenarnya presidennya yang diinginkan tuh seperti itu. Karena salon juga sebenarnya teman-teman tuh nggak nutupin sekarang kalau hanya salon gitu kan. Karena orang udah secara make up, tutorial apa tuh sudah ada di media sosial semua sebenarnya. Jadi orang udah bisa sendiri. Bisa make up sendiri. Benar. Harapannya begitu. Itu tadi dari kesejahteraan nggak? Kalau dari sisi yang lain ada nggak Kak? Kalau aku sih mungkin untuk pemerintah sekarang aja ya, mungkin lebih apa untuk teman-teman bantuan lebih ngebantu untuk usaha UMKM teman-teman aja. Untuk usaha, terus untuk ada yang mungkin untuk berjualan. Nggak ada harapan misalnya saya mudah-mudahan di Pilpres ini ada yang mewakili di Dewan, nggak ada doa kayak gitu. Tuh ada nggak teman-teman? Dari teman-teman kayak apa TJ ada yang dicalonkan diri nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada Kak. Kenapa nggak berani? Ya, Mungkin takutnya dia Takutnya nggak pilih. bukan takutnya modalnya juga kali Oke teman-teman, itu sekilas obrolan kita dengan kaum marginal. Mereka berharap kesejahteraan, pengamanan, siapapun pemimpinnya harus bisa mengamankan, mensejahterakan. Iya. Apalagi Kak? ya mungkin lebih istilahnya itu apa? bantuan. Hak sebagai warga. Hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia lebih diperhatikan walaupun berstatus TJ. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.